Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya akan mencoba memberikan summary tentang materi yang berjudul strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Seperti kita ketahui bahwa strategi pembelajaran itu sangatlah penting dalam kehidupan kampus, khususnya untuk para dosen, dan kemudian motivasi belajar juga sangatlah penting untuk kita timbulkan kepada para mahasiswa kita. Yang pertama yang akan saya bahas itu mengenai strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran itu berasal dari kata strategi dan pembelajaran. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Kemudian definisi pembelajaran seperti ketahui adalah proses interaksi antar mahasiswa dengan dosen, antara peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar menurut pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Kemudian kita simpulkan bahwa apa sih strategi pembelajaran? Menurut Etin Solihatin, strategi pembelajaran adalah pendekatan secara menyeluruh dalam suatu sistem pembelajaran yang berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan umum pembelajaran yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam membantu usaha belajar mahasiswa atau peserta didik. Kemudian mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur merencanakan bahan ajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Seperti kita ketahui bahwa kembali lagi kepada statement awal saya, strategi pembelajaran itu sangatlah penting karena strategi pembelajaran adalah modal awal ketika para dosen itu mau mengajar di kelas. Seberapa penting sih strategi pembelajaran? Pendidikan merupakan sektor yang sangat menentukan kualitas suatu bangsa. Jadi pentingnya strategi pembelajaran itu sangatlah penting. Karena dalam strategi pembelajaran itu mencangkup semua strategi yang ada dalam pembelajaran itu sendiri. Kemudian pentingnya strategi pembelajaran itu terdiri dari beberapa aspek. Pertama itu memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran, yang kedua mencapai tujuan pembelajaran, yang ketiga menarik minat belajar peserta didik, dan yang keempat memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan peserta didik. Kemudian selain strategi pembelajaran muncullah macam-macam strategi pembelajaran. Pertama, dalam strategi pembelajaran ada yang namanya strategi pembelajaran inquiry, kemudian yang kedua strategi pembelajaran expositoris, yang ketiga strategi pembelajaran berbasis masalah, kemudian yang keempat strategi pembelajaran kooperatif, dan yang kelima strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir. Itulah macam-macam strategi dalam pembelajaran. Kemudian ada lagi istilah yang menyangkut dalam strategi pembelajaran, yaitu karakteristik proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran juga ada beberapa karakteristik, antara lain interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk aktif, kemudian memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik itu sendiri. Kemudian selain strategi pembelajaran itu dalam proses belajar mengajar ada istilah model pembelajaran. Jadi di samping kita menguasai strategi pembelajaran, cara kita juga harus mempelajari seperti apa sih model pembelajaran itu sendiri. Definisi model pembelajaran adalah proses belajar atau gambaran pembelajaran peserta didik dari awal sampai akhir pembelajaran yang ditandai dengan langkah-langkah yang spesifik. Contohnya model pembelajaran itu yaitu model pembelajaran kooperatif. Yang dikatakan sama model pembelajaran kooperatif yaitu model pembelajaran yang antara dosen sama mahasiswa mereka terjalin kerjasama antara satu sama lain. Selain model pembelajaran ada lagi yang tadi kembali lagi kepada strategi pembelajaran adalah rencana kegiatan yang disusun agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien.
Kemudian selain itu ada lagi yang dikatakan dengan teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah cara pendidik menyampaikan atau memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan atau keterampilan tertentu melalui metode pembelajaran tertentu atau cara yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu metode. Contohnya teknik presentasi pada kelompok dalam metode presentasi. Ya, sebagian besar dosen juga kan menggunakan teknik pembelajaran, yaitu dengan presentasi di depan para mahasiswa itu sendiri. Kemudian selain ada teknik pembelajaran, ada juga yang dikatakan taktik pembelajaran. Mungkin kita sangat familiar dengan istilah taktik ya. Apa sih taktik pembelajaran? Taktik pembelajaran adalah gaya mengajar pendidik yang khas dalam melaksanakan metode atau teknik tertentu. Contohnya misalkan dalam teknik pembelajaran, contohnya siang hari guru mengajar dengan ceramah yang penuh humor. Tujuannya buat apa taktik tersebut? Yaitu untuk menghilangkan rasa bosan. Kita ketahui bahwa proses belajar mengajar itu jika dilaksanakan pada siang hari, otomatis mahasiswa juga udah mulai mengantuk, tenaganya juga udah mulai lemah. Dari situlah seorang dosen butuh taktik dalam sebuah pembelajaran itu sendiri, yaitu dengan menggunakan ceramah dan humor. Ceramah yang dibikin sedikit nyantai dengan para mahasiswanya. Kemudian dalam strategi belajar mengajar ada beberapa istilah juga yang dikatakan Bloom and Krathwohl. Dalam belajar, mahasiswa harus mempunyai tiga ranah atau aspek yang harus dikuasai juga. Pertama, aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif. Kemudian yang kita ketahui bahwa dalam kognitif terdapat ada 6 tingkatan dalam aspek kognitif ya. Pertama ada pengetahuan, ada pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Itu yang tergabung dalam aspek kognitif. Sekarang bagaimana aspek-aspek dengan psikomotor? Dalam psikomotor ada 5 tingkatan. Pertama ada peniruan, penggunaan, ketepatan, perangkaian, dan naturalisasi. Dan yang terakhir ada aspek afektif yang menyangkut 3 tingkatan. Pertama ada pengenalan, merespon, penghargaan, pengorganisasian, dan pengamalan. Kemudian masuk tadi kita udah membahas, khususnya saya sudah membahas tentang strategi pembelajaran. Yang selanjutnya itu ada istilah motivasi belajar dalam perguruan tinggi ya. Kita ketahui bahwa motif itu asal katanya dari movere yang artinya menggerakkan, kondisi yang pertama menimbulkan perilaku, mengarahkan perilaku, mempertahankan intensitas perilaku. Dan pengertian motivasi adalah kekuatan atau energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri, yang dikatakan motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Dan motivasi juga merupakan modal yang sangat penting untuk belajar. Tanpa ada motivasi ya kegiatan belajar mengajar dari mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran itu ya tidak ada. Kemudian motivasi belajar adalah seorang siswa belajar karena didorong oleh kekuatan mentalnya. Jadi tidak ada paksaan dari mahasiswa itu sendiri. Kemudian ciri-ciri motivasi belajar menurut Sardiman antara lain 1. Tekun menghadapi tugas, kemudian ulet menghadapi kesulitan, kemudian menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah untuk orang dewasa, kemudian lebih senang bekerja sendiri, kemudian cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin, dapat mempertahankan pendapatnya, tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu, kemudian yang terakhir senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. Itulah motivasi belajar yang timbul akibat dirinya sendiri.
Kemudian ada analisis hasil kerja yang rendah, prestasi belajar. Jadi seperti kita ketahui bahwa jika motivasi belajar itu rendah, otomatis prestasi belajarnya juga akan rendah. Oleh karena itu akan timbul fungsi motivasi belajar. Buat apa sih motivasi belajar? Motivasi belajar itu dikaitkan sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan, dan penentu arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang ingin dicapai, menyeleksi perbuatan, dan yang terakhir mendorong usaha untuk mencapai prestasi. Jadi kalau ada motivasi belajar, otomatis akan muncul prestasi yang akan terjadi. Kemudian cara untuk menumbuhkan motivasi belajar antara lain, pertama itu satu, memberikan angka. Di sini misalkan memberikan nilai gitu ya. Kemudian ada memberi hadiah, kemudian kompetisi, ego involvement, kemudian memberikan pujian. Itulah yang ada dalam motivasi. Kemudian yang selanjutnya ada teori motivasi ya. Teori motivasi itu motivasi dan penguat. Biasanya kalau ada seseorang yang termotivasi akan sesuatu, otomatis ada penguat di dalamnya. Skinner dan ahli teori tingkah laku mengungkapkan tidak perlu memisahkan antara teori belajar dan motivasi. Teori belajar itu akan timbul akibat motivasi itu sendiri. Kemudian motivasi berprestasi. Ada beberapa orang yang berambisi dan bekerja keras untuk mencapai sebuah sukses. Kemudian kemudian seperti kita ketahui juga dalam istilah strategi pembelajaran dan motivasi itu, hal yang paling penting itu harus membangun antara satu sama lain. Antara lain pendekatan lain dalam membangun motivasi antara lain ada expertise atau keahlian, kemudian ada empathy, ada antusiasme, clarity, culture responsiveness, atau budaya tanggung jawab. Jadi kalau boleh disimpulkan, dalam sebuah motivasi itu dibagi menjadi dua, ada internal sama eksternal. Internal menyangkut kemampuan, motivasi, perhatian, ingatan, lupa, retensi, dan transfer. Kemudian kalau eksternal itu terdiri dari kondisi belajar, tujuan belajar, dan pemberian umpan balik. Jadi kalau disimpulkan lagi, motivasi disesuaikan dengan kondisi, bidang, dan tingkat kesulitan yang dihadapi peserta didik, kemampuan yang dimilikinya, dan tujuan yang ingin dicapai. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.